Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu rekan guru SDN Weragati 2 yang telah menyempatkan waktu untuk bisa kita melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kebetulan di modul 1.4 saya ada kewajiban untuk menyampaikan budaya positif. Sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama mohon pada Allah, berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah ini sebelum kita mulai acara ini kelihatan agak kurang semangat ya. Nah supaya kita semangat, kita melaksanakan ice breaking dulu. Yang pernah dilaksanakan tepuk semangat ya. Karena sudah siang, kita ice breakingnya tepuk semangat. Ya, yang paling hafal, paling jago tepuk semangat itu Ibu Epi. Ya, kepada Ibu Epi bisa memimpin. Nah, yang paling jago Bu Epi ini. Siap? Tepuk semangat. Ya, boleh Bu Epi? Tepuk semangat. Semangat. Aduh, kayak ingat waktu TK ya. Ya, boleh. Sekali lagi ya Bu Epi ya, supaya kita lebih seger lagi. Sekali lagi ice breakingnya kita ulangi. Siap, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Ya, ini sudah kelihatan lebih segar ya. Alhamdulillah Bapak Ibu rekan guru semua, kita mulai saja untuk kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Weragati 2. Nah ini perubahan paradigma yang lama dengan yang baru. Yang lama paradigmanya adalah SR, stimulus respon. Sekarang perubahan paradigma yang baru itu adalah teori kontrol. Nah, ini ada sebuah gambaran kepalan tangan. Kepalan tangan itu diumpamakan yang berharga. Kita akan rubah menjadi yang lebih berharga. Ya. Nah ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka sendiri dan juga bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang ya, adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah ini nanti bagaimana sih seseorang bisa berubah paradigma yang lama stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covell, Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita mengubah kerangka acuan kita. Nah ini ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini contoh gambaran stimulus respon lawan teori kontrol ya. Ini pandangan tentang dunia. Paradigma lama stimulus respon tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita sama, itu dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda.
Semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita ingin dalam stimulus respon, kita ingin mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Beda dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus respon dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Oh ya, saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir ya semuanya menang. Ini tentang konsep disiplin dan motivasi. Nah, kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak disiplin, pasti mereka akan belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Nah ini, makna kata disiplin. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di dalam benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu kalau tidak perlu ya jangan digunakan sama sekali tentang hukuman. Nah, ini bagaimana dengan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang sungguh pun disiplin yang bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada di dalam suasana merdeka. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara selaras sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diannya menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disciple, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun dalam motivasi intrinsik yang dari dalam, bukan ekstrinsik atau dari luar. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan
pada murid kita. Ya, orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka juga telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, ini adalah tabel gambaran ya. Gambaran bagaimana identitas gagal. Hukuman, ada identitas berhasil, sukses. Print, ada sanksi atau konsekuensi, ada restitusi. Dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Kalau sanksi atau konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi merupakan ya suatu pilihan. Dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak waktunya jangka panjang ya. Kalau dalam sanksi konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu jangka pendek. Dalam restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Contoh yang ketiga, di dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau dalam sanksi atau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Ini contoh dihukum oleh penghargaan, efeknya seperti apa? Satu, ada pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau dalam penghargaan ini bisa ya mengurangi. Yang selanjutnya yang kita akan bahas adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, pertanyaan berikut adalah mengapa kita harus memiliki, misalkan ada seseorang ya yang menggunakan helm, itu adalah bentuk peraturan. Yang mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan ya. Nilai-nilai keselamatan, kesehatan nilai yang disebut dengan keyakinan. Yang selanjutnya, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Penting untuk apa? Terbentuknya budaya positif. Nah, ini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Nah, ini yang selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang kegiatan restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki murid. Restitusi fokus pada perbaikan kondisi murid ya, menguatkan karakter dan mengembalikan kembali murid itu pada kelompoknya. Itu manfaat dari restitusi. Ini ada contoh ya, segitiga restitusi. Skenario-nya ini ya. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Yang ketiga ada keyakinan kelas.
Nah ini, saya alhamdulillah pada waktu minggu kemarin sudah melaksanakan kegiatan restitusi di kelas 4 dengan kasusnya pada waktu itu. Nah ini kasusnya ya, pada waktu saya mengajar ada anak yang ini yang ketiduran ya, terus ada lagi yang datang lambat. Kedua, ini saya coba tampilkan contoh pelaksanaan mulai dari contoh kasusnya bagaimana. Nanti ada kegiatan saya melaksanakan restitusi, nanti hasil dari kegiatan restitusi tersebut nanti ada tanggapan dari siswa. Ya, mohon maaf, ada gangguan teknis sebentar. Nah, ini contoh kasus yang terjadi ya. Assalamualaikum. Maaf Bapak, saya terlambat. Bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam. Ya sudah, boleh, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, silakan berikan dulu. Ya, silakan sesuai dengan instruksi yang tanpa pesan dan kerjakan tugasnya dengan tugas. Dan tugasnya kerjakan dengan masing-masing. Dengan masing-masing. Ya, itu tadi contohnya ya. Contoh ada kasus yang terjadi pada siswa kelas 5 kebetulan pas pelajaran saya tuh ya. Jadi ada siswa yang satu siswa itu datang terlambat. Nah, yang kedua ada siswa yang ketika sedang belajar itu karena malamnya habis ya main HP begadang terus, jadi kelelahan ya. Nah, yang selanjutnya ini contoh cara mengatasi kegiatan dan restitusi yang telah saya lakukan. Yang pertama itu saya merestitusi dulu ya, kepada siswa yang tidur. Nah, kebetulan ya yang terjadi itu pada menganggap ya kegiatan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya. Ya.
kenapa dipanggil pusing? Benar, tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Kejadian tadi pada waktu di kelas. Anggi. Tadi pada waktu di kelas melakukan apa? Iya, apa? Tidur di kelas saat belajar. Tidur di kelas saat belajar. Masih ingat keyakinan kelas yang kita terapkan bersama? Masih. Nah, dari kejadian tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Tidur di kelas saat belajar. Tidur di kelas saat belajar. Ya. Gitu, Bapak di sini ya. Tidak mencari-cari kesalahan. Bapak juga pernah berbuat salah. Bapak di sini ya, memberikan solusi supaya kita menjadi anak yang baik ya. Nah, dan kejadian yang tadi di kelas ini jangan sampai terulang kembali. Kira-kira usahanya, nih, solusinya untuk supaya tidak terjadi kejadian lagi, Anggit mau apa? Ini yang akan Anggit lakukan, jadi jangan sampai terulang kembali kejadian yang tadi. Tidak melakukan tidur di kelas. Ya, tidak melakukan tidur di kelas. Akibat Anggit tidur di kelas kenapa? Agak kecapean kan? Ya, kenapa kita tidur di kelas? Semangat main HP. Main HP, main HP boleh main HP, tapi jangan terlalu banyak. Jadi rencana Anggit nih solusinya supaya jangan sampai tidur di kelas lagi. Apa yang akan Anggit lakukan nih? Tidak boleh main HP terlalu malam ya. Nanti tidurnya diatur supaya nanti bangunnya tidak kesiangan lagi. Ya, boleh main HP dengan waktu. Ya, lihat waktu ini sudah waktunya tidur, harus tidur. Ya. Coba apresiasi usaha Anggit bagus ya, supaya menjadi anak yang soleh, yang pintar ya. Ini merupakan kejadian yang tadi di kelas. Ya sudah ya, silakan Anggit istirahat lagi ya. Silakan istirahat lagi ya. Sudah, silakan Anggit istirahat lagi. Yaitu kegiatan restitusi yang saya lakukan kepada Anggit ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya restitusi itu yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengembalikan ya kepercayaan pada diri siswa. Ya, jadi dalam kegiatan restitusi itu guru itu tidak langsung memberikan hukuman. Ya, kenapa kamu tidur di dalam kelas? Kenapa kamu terlambat? Ya, jadi justru kegiatan restitusi ini adalah upaya guru yang dilakukan bagaimana anak itu yaitu merasa bahwa oh, saya telah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Dengan anak sudah sadar dengan keyakinan kelas ya, bahwa saya telah melanggar, tanpa kita memberi hukuman pun anak akan ya sadar sendiri ya, anak itu ya akan merasa oh saya akan berusaha untuk
Ya, tidak melakukan kesalahan tersebut lagi. Jadi guru tidak memberikan hukuman pun anak sudah sadar. Dalam tadi percakapan telah saya sampaikan, saya tanya, keyakinan kelas apa yang telah Anggit langgar? Oh iya Pak, oh iya Pak, kan? Nah, saya telah melanggar, betul tidak boleh tidur di dalam kelas. Jadi anak langsung sadar, oh saya itu salah. Walaupun kita tidak memberikan hukuman, anak itu ya sudah merasa sadar sendiri lah gitu kan. Jadi itu upaya dalam kegiatan restitusi. Jadi tanpa memberikan hukuman pun anak diberi pemahaman, anak diberi suatu gambaran apa yang telah dilanggarnya. Nah, anak itu akan sadar sendiri. Nah, ya, itu yang contoh kegiatan restitusi yang telah saya lakukan pada anak ya, yang ketika sedang belajar tidur ya, dengan kasusnya sebabnya karena pada malam harinya dia main HP terus ya, ya, ya. Yang selanjutnya ibu sekalian, ini contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan kepada siswa yang datang terlambat. Kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, ya, duduk. Oke, tahu tidak kenapa dia kamu di sini? Tidak Pak. Benar, kita tahu. Iya benar Pak. Masih ingat kejadian tadi pagi? Oh iya, saya terlambat berangkat ke sekolah. Itu alasannya kenapa tadi kita lanjut ini ya. Ya Pak, di sini tidak mencari kesalahan ya. Yang di sini Bapak ingin memberikan solusi yang terbaiknya ya. Masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Apa kalau dikaitkan dengan kejadian tadi pagi? Keyakinan kelas apa? Berapa dilanggar? Datang ke sekolah tidak pasti. Ya, kalau ke tepat waktu atau asal disiplin ya. Itu jadi keyakinan kelasnya yang terdengar itu solusi ya. Apalagi dapat dibantu kesalahan. Jadi berusaha untuk supaya kaki menjadi anak yang lebih baik. Dari kejadian tadi kaki yang ini tentang kaki solusinya ini supaya tidak terulang lagi kejadian kaki, apa yang akan dilakukan? Oke, jangan tidak waktu. Di rumah punya jam beker ya? Tapi ini ya di setel ya, pas dengan waktunya ya. Jadi itu supaya kaki bisa bangun tepat. Bagus ya. Apa apresiasi usaha ini ya. Ya, kaki menjadi anak ya. Nah, yang apa? Yang kembali sudah datang ke sekolah dan silakan kaki istirahat lagi yang silakan keluar. Ya, silakan istirahat. Ya, itu contoh video yang kedua ya, video kegiatan restitusi yang saya lakukan kepada Aki ya, karena dia datang terlambat.
Oke, ya itu tadi video yang kedua, kegiatan restitusi yang telah saya lakukan kepada siswa ya, dengan kasus yaitu siswa datang terlambat ya. Jadi kegiatan restitusi ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan guru supaya anak itu sadar dengan kesalahan yang telah dibuatnya ya. Dengan tanpa kita memberikan hukuman, anak itu akan sadar sendiri mengapa bisa sampai seperti itu ya. Karena melakukan perbuatan tersebut, siswa itu melanggar keyakinan kelas yang mana. Jadi siswa itu akan sadar dengan sendirinya ya. Dari dua kegiatan restitusi yang telah yang saya lakukan, barangkali Pak Uci ini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah memahami bagaimana tentang kegiatan restitusi. Ada yang tanyakan Pak Uci? Berkaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan tentang apa restitusi ya anak. Sekarang di sini Pak, sekarang di sekolah itu banyak yang kasusnya ketika siswa atau ketika anaknya ada masalah kan melakukan kesalahan di sekolah, ditegur ataupun dikasih sanksi oleh gurunya supaya tadi siswa tersebut tidak melakukan lagi. Bagaimana supaya siswa yang melakukan kesalahan tadi itu dia jera dan mengakui kesalahannya dan tidak akan melakukan kesalahan lainnya ya, dengan itu asumsi dengan cara supaya orang tua siswa dengan guru itu tidak terjadi permasalahan karena anaknya melakukan kesalahan. Itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih Boci, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Itu memberikan dia gambaran paradigma lama yang terjadi ya, yang terjadi ya. Alhamdulillah Boci, saya mengikuti program guru penggerak. Nah, di dalam modul 1.4 saya mempelajari ada yang istilah dengan budaya positif. Ya, saya juga mempelajari tentang apa itu restitusi, mempelajari 5 posisi kontrol guru. Ya, di dalam modul 1.4 di LMS saya mempelajari tentang itu. Baik kaitan dengan kasus yang terjadi yang tadi yang Pak Uci alami dalam modul 1.4 saya mempelajari dan memahami bagaimana merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Ya, dalam paradigma lama kita mengetahui ketika siswa melakukan kesalahan, guru ya biasa langsung memberikan hukuman seperti itu. Itu dalam paradigma lama. Tujuannya bagus supaya siswa itu jera atau disiplin ya, tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Nah, dalam kurikulum merdeka ya, terutama kaitan dengan yang telah saya ketahui dalam 1.4 itu ada istilah restitusi Boci.
Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah langkah yang telah yang dilakukan oleh guru, ya. Seperti tadi contoh yang video yang ini, sedikit saya muterkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Apa kalau di masih ingat kejadian tadi pagi? Saya terlambat datang di sekolah. Itu alasannya apa tapi kita panggil ke sini ya. Pak di sini tidak mencari kesalahan ya. Ini bapak ingin memberikan solusi yang terbaiknya ya. Masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Nah, dalam video ini disampaikan, nah, anak tuh diajak apa? Diajak dialog ya, diajak diskusi. Tapi masih ingat kejadian terbaru waktu tadi pagi. Oh iya Pak. Jadi anak tuh tidak langsung dicas atau dihukum, dihakimi, tidak. Jadi anak tuh dibawa ke kejadian yang telah dialami. Oh iya Pak, saya datang terlambat. Kalau paradigma pertama biasanya kalau anak yang datang terlambat, oh Ci, kamu lari, push up, wah seperti itu. Itu dalam paradigma lama. Bersihkan WC, ya, itu dalam paradigma lama seperti itu. Jadi upaya yang dilakukan oleh guru supaya siswa itu disiplin, berubah ya, intinya seperti itu, menjadi lebih baik, itu kita langsung memberikan hukuman. Beda dengan dengan kegiatan restitusi yang dilakukan. Apa kalau dikaitkan dengan kejadian tadi pagi yang apa? Nah ini Boci. Jadi saya telah membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan apa? Saya telah menyampaikan bahwa keyakinan kelas itu peraturan yang dibentuk, yang dibuat untuk mengatur kelas tersebut. Hanya siswa itu dilibatkan dalam hal dilibatkan dalam hal membuat peraturan tersebut. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas siswa tidak dilibatkan. Siswa itu hanya harus patuh pada peraturan yang sudah ada. Kalau keyakinan kelas itu siswa itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Peraturan kelas 5 keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 4. Kaitan dengan tadi solusi yang bisa saya sampaikan di sini, guru itu tidak langsung menghakimi, guru itu tidak memberi hukuman, tapi guru itu mengajak anak untuk sadar apa yang telah dilakukan, sadar apa keyakinan kelas atau aturan kelas yang telah dibuat, yang telah dilanggar siswa tersebut. Jadi dengan anak sadar seperti itu, anak itu nanti tidak akan melakukan perbuatan atau kesalahan yang sama. Artinya apa? Anak akan berusaha supaya anak itu ya sadar dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, ya. Kan contoh dalam video kan guru itu kan memberikan solusi. Ya. Nah itu ya. Tadi ini rencana pasti solusinya ini
supaya tidak terulang lagi kejadian sakit, apa yang Anda lakukan? Oke, dan tidak waktu. Di rumah punya jam bekernya nggak? Bisa di ini ya di setel ya, pas dengan waktunya ya. Jadi itu supaya kaki bisa bangun tepat. Ya. Bagus ya. Bapak apresiasi usaha yang kiri ya. Saya pakai media aja. Nah, yang apa? Yang kembali disiplin. Tidak datang sobat ke ya. Sekarang silakan tapi istirahat lagi main ya. Silakan jawab. Ya, silakan Nah ini ya, ini ada kegiatan restitusi ya. Jadi Pak Uci intinya sekarang anak itu tidak langsung diberi hukuman, tetapi anak itu disadarkan supaya anak itu tidak melakukan kesalahan lagi. Baik, itu dalam kurikulum Merdeka itu merubah paradigma lama. Nah, dengan anak tidak melakukan dengan sadar ya, dengan sadar bahwa anak itu, nah ini tidak akan melakukan kesalahan lagi ya. Nah ini nanti seperti ini mencontoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggit Kartika Sari. Saya siswa kelas 5 SD Nuragati 2. Saya senang karena saya melakukan kesalahan. Saya tidak dihukum oleh Pak Nana, malahan saya dibimbing dan diarahkan untuk menjadi siswa yang lebih baik dan taat aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini efek yang terjadi ya intinya anak tuh tidak takut dengan tidak takut dengan guru, tetapi anak itu sadar ya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Beda dengan zaman kita dulu, dengan paradigma lama, karena kita melakukan kesalahan ya kita langsung dihukum oleh guru. Itu ya, jadi itu yang diinginkan dari kegiatan restitusi, yaitu menyadarkan siswa supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, itu contoh tadi video kegiatan restitusi. Ya, dan melihat pada contoh kegiatan yang berdasarkan dan pembahasan restitusi. Gimana Coach tanggapannya? Ya ini sebuah kemajuan di bidang pendidikan. Restitusi ini tadi apa yang Bapak Nana jelaskan, ini sangat-sangat mendidik anak. Namun di sekolah itu namanya anak itu banyak macamnya permasalahan-permasalahan. Tadi contoh kecil yang Bapak tampilkan video itu adalah anak sendiri. Nah, fenomena yang sekarang yang sedang disorot itu soal perundungan atau bully, ya. Nah, itu banyak terjadi di sekolah-sekolah. Anak A membuli anak B, atau misalkan satu anak dibully oleh beberapa anak. Nah, ketika terjadi masalah itu, si anak yang korban, jadi korban bully atau perundungan, itu mengadu ke orang tuanya. Nah, otomatis di sini masalahnya sudah berkembang ke orang tua. Pastinya orang tua
anak korban itu tidak terima dan mengadu datang ke sekolah kepada guru. Nah, masalah itu kan sudah bukan masalah yang Bapak contohkan seperti tadi. Yaitu bagaimana ketika permasalahan-permasalahan yang sudah melebar, apakah restitusi ini masih bisa dilaksanakan seperti yang Bapak tadi jelaskan, atau apa ada solusi ataupun ada pemecahan yang bisa menyelesaikan masalah dengan tanpa keluar dari jalur tadi restitusi tadi. Itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, wajib pertanyaan yang kedua juga cukup sangat bagus sekali kaitan dengan perundungan siswa. Langkah yang bisa kita lakukan sebenarnya bahasanya sih tetap sama, yaitu restitusi. Cuman kaitannya karena melibatkan orang tua, sudah ada orang tua, ya kita juga bisa memanggil orang tua untuk berdiskusi kan dalam kegiatan restitusi itu anak itu kan oleh guru diberikan solusinya, jadi bukan anak itu langsung dihukum. Anak itu diberikan solusinya, nanti anak tersebut misalkan yang melakukan bullying atau si anak yang terkena bullying tersebut, ya itu akan disadarkan. Nah di sini kaitan posisi guru ini, kalau dalam 5 kontrol posisi guru, bagaimana guru ini memposisikan sebagai manajer, ya manajer, dan memposisikan guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan guru tersebut supaya siswa itu sadar. Karena tadi sudah melibatkan pada orang tua, artinya kita bisa memanggil orang tua untuk bisa datang ke sekolah. Kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama mencari solusi atau hal yang dihadapi. Ya, artinya dengan yaitu kegiatan seperti itu ya sama saja itu kegiatan restitusi. Ya, kalau tadi video yang telah saya contohkan itu restitusi dengan siswa, guru melakukan restitusi dengan siswa, guru memberikan pemahaman pada siswa bagaimana supaya siswa itu sadar karena telah melakukan kesalahan dan tidak akan melakukan kesalahan tersebut lagi. Ini karena sudah melebar kepada orang tua, maka kita juga mengajak orang tua untuk berdiskusi bagaimana supaya kejadian bullying tersebut tidak lagi terjadi dan siswa merasa sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut itu adalah sesuatu yang salah gitu. Makanya dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas, kita ketika membuat keyakinan kelas, kita bisa melihat situasi siswa bagaimana nih. Misalkan kita melihat pada situasi siswa, anak itu melihat ada anak yang yang agak dibully. Maka ketika kita membuat keyakinan kelas atau aturan kelas bersama, kita guru mengarahkan supaya ya agar jangan ada bullying di kelas tersebut, gitu ya.
Jadi bila pokoknya restitusinya ya sama restitusinya ya. Hanya di sini sifatnya ya melebar ya, melibatkan siswa, guru, orang tua, dan juga kita bisa ya, kita juga harus berkonsultasi dengan kepala sekolah ya, karena kejadian tersebut ya istilahnya sudah informasinya sudah keluar, jadi sudah melebar pada orang tua. Jadi diskusi yang dilakukan ya guru, kepala sekolah, siswa, dan juga ya, orang tua siswa. Tuh ya, intinya mencari solusi gambaran dan menyadarkan anak untuk tidak melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan tersebut lagi. Ya. Ya, tuh gimana Coach? Untuk cukup? Ya, cukup Pak. Iya, terima kasih Coach ya. Yang selanjutnya barangkali ada yang masih ditanyakan selain Pak Uci, silakan. Oh ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengarkan paparan tentang kegiatan restitusi ya. Kalau zaman dulu mungkin sama dengan ngebepek, cuma ini lebih ke hal yang menghilangkan hukuman-hukuman. Nah, bagaimanakah, apakah bisa ketika satu anak tersebut si A misalkan telah melakukan suatu kesalahan, sudah dilakukan restitusi satu kali, terus melakukan kesalahan yang kedua, terus diambil tindakan dengan hukuman, tapi hukumannya yang positif. Misalkan si anak disuruh membaca sebuah buku, kemudian hasil bacaan tersebut disuruh dituangkan ke dalam buku atau seperti itu, atau dengan hal lainnya, misalkan anak disuruh menulis sebanyak 10 baris dengan kalimat yang ditentukan oleh guru. Apakah seperti itu? Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Is ya. Hal tersebut mungkin saja terjadi ya. Nah, ini perlu dicermati dalam kejadian tersebut. Nah, ini kalau saya melihat dari yang telah saya pelajari dari modul 1.4, berarti kita berusaha, yang pertama itu berusaha kita menciptakan guru itu ya rasa bersalah. Posisi guru selain karena 5 posisi pemantau, manajer, pembuat terasa bersalah. Jadi hal yang telah Ibu sampaikan, bagaimana siswa tersebut diberi hukuman, tetapi hukuman yang positif. Ya, itu boleh saja dilakukan ya, dalam upaya kita menumbuhkan rasa bersalah dan untuk menyadarkan siswa. Mungkin dengan kegiatan restitusi yang pertama kita belum membuat siswa itu sadar, belum membuat siswa itu ya bahwa hal yang dilakukan tersebut itu adalah suatu kesalahan, dan siswa belum memiliki sepenuhnya tentang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Makanya kita mengarahkan siswa karena melakukan perbuatan kesalahan, kita arahkan kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya siswa itu siswa itu sadar ya. Siswa itu sadar dan tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut lagi. Intinya seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Bisa ya. Ya, bisa. Ya. Baiklah. Itu dari beberapa paparan kegiatan restitusi yang telah saya sampaikan. Intinya kegiatan restitusi ini adalah sesuatu hal yang baru. Tadi Ibu Is menyampaikan kaitan dengan BP, ya hampir ya bisa dengan sama ya. Kita jenjang SD itu kan tidak ada guru BP. Ya, di SD itu kan hanya ada guru PAI, guru penjas, guru kelas. Kalau di tingkatan SLTP itu ada ya SLTP, SLTA ada guru BP-nya. Nah, jadi kaitan modul 1.4 kita diajari bagaimana menangani siswa ketika melakukan suatu kesalahan. Menangani siswa bagaimana supaya siswa itu menyadari akan kesalahan yang telah dilakukan. Bagaimana kita mengarahkan siswa itu supaya tidak melakukan perbuatan yang perbuatan atau hal-hal yang kesalahan lagi seperti itu. Ya. Oh iya, iya. Alhamdulillah ya, hari ini kita telah melaksanakan diseminasi budaya positif ya. Dengan tadi saya telah memperlihatkan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh guru ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan ya. Merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Ya, tadi sudah sampaikan bahwa contoh dalam paradigma lama kita mengenal yang istilah dengan SR, stimulus and response. Paradigma baru kita rubah bukan stimulus and response, tetapi dengan teori kontrol. Dalam paradigma lama, upaya atau langkah yang dilakukan oleh guru supaya siswa itu menjadi disiplin, siswa itu tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, paradigma lama yang dilakukan si guru itu biasanya ya langsung memberikan hukuman pada siswa, ya. Jadi dengan tujuan mendisiplinkan siswa, guru itu memberikan hukuman, ya itu dalam paradigma lama. Dalam paradigma baru, hal yang dilakukan oleh guru itu ada istilah dengan kegiatan restitusi. Jadi restitusi itu mudahnya adalah upaya yang dilakukan oleh guru supaya siswa itu satu ya memahami kesalahan yang telah dilakukan. Oh paham, saya telah melakukan kesalahan ini karena ini. Oh iya, tadi pagi saya telah melakukan kesalahan ini. Oh iya, kan? Jadi anak itu dia bisa menyampaikan bahwa saya itu melakukan kesalahan. Anak itu oh iya Pak, saya sadar Pak, saya telah melakukan kesalahan. Ya, dengan upaya tersebut ya berbeda dengan yang dilakukan guru pada zaman dahulu. Ya, hasilnya bisa kita lihatlah antara orang yang disiplin karena
telah mendapat hukuman dengan orang yang disiplin karena kesadaran. Kemungkinan besar ya siswa atau orang ya, siswa yang karena kesadaran tersebut itu ya yakin ya antara akan melakukan perbuatan kesalahan atau melakukan kesalahan lagi itu karena sudah sadar, orang sadar bahwa dia ya sadar sudah insaf gitu ya, ya sudah sadar sudah insaf, kemungkinan untuk melakukan perbuatan tersebut karena sebab sudah terketuk hatinya ya, karena hatinya sudah sadar itu ya kemungkinan melakukan perbuatan tersebut lagi itu tidak akan melakukan. Kenapa? Patokannya karena hatinya sudah sadar, sudah insaf. Berbeda dengan orang disadarkan tetapi bukan karena kesadaran. Orang melakukan disiplin karena dipaksakan itu akan hasilnya akan berbeda dengan orang yang karena sadar sendiri. Ya, berbeda posisi. Misalkan ada orang mencuri, dihukum penjara, nanti keluar. Ya, selama di penjara mungkin dia berbuat baik, itu dipaksa. Ya, karena hal terpaksa, mungkin suatu waktu itu akan melakukan perbuatan tersebut, ya, melakukan kesalahan lagi. Berbeda dengan orang misalkan mencuri, terus dia sadar insaf, ya, itu kemungkinan untuk melakukan perbuatan mencuri lagi itu ya itu kecil ya. Kenapa? Karena sudah sadar ya. Itu mungkin dalam hal kegiatan restitusi ya. Jadi intinya pada eksekusi budaya positif kali ini ya, kesimpulannya ya, penanganan kasus siswa yang ditangani oleh guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan seorang guru mampu memposisikan dirinya sebagai teman dan manajer, bukan sebagai pemberi hukuman. Yang namanya teman, artinya siswa itu ya tidak merasa terdolimi gitu. Dengan posisi sebagai manajer, berarti si guru ini bisa mengatur, memanage siswa untuk ya kembali lagi kepada kelompoknya dengan kesadaran yang tinggi, dengan dengan rasa bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya telah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi positif. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita, khususnya untuk diri saya pribadi. Hal yang kurang paham bisa kita lanjutkan pada ya Bapak Ibu semua ya, hal yang kurang paham atau kurang memahami dari kegiatan diseminasi budaya positif bisa kita nanti dengan kegiatan ya, di sekolah kita ya, dengan barangkali nanti ada kejadian yang sama atau kejadian nanti kita bisa berembuk dan berdiskusi mewujudkan supaya siswa kita menjadi ya siswa yang
mempunyai budaya positif, siswa yang disiplin, siswa yang sukses. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, terima kasih telah hadir pada kegiatan di Seminasi Budaya Positif, dan terima kasih juga karena berkenan ya meluangkan waktunya mengikuti kegiatan pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegiatan pada hari ini memberikan dampak positif bagi kita, khususnya ya bagi sekolah kita SDN Wiragati 2. Mari kita tutup kegiatan ini bersama-sama dan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.